Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke satu hukum kunci nih dari bukunya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Hukum keenam, bertanya, jangan memberitahu. Atau dikenal juga sebagai efek pertanyaan perilaku. Betul, kita mau kupas nih, di mana sih sebuah pertanyaan kalau dirancang dengan pas ya, itu bisa jadi alat yang jauh lebih ampuh daripada sekedar ngomong atau nyuruh. Baik buat diri sendiri atau orang lain ya. Iya, betul. Fokusnya itu ke kenapa cara ini efektif banget secara psikologis gitu. Oke, menarik. Mari kita langsung aja bedah inti hukum ini. Mungkin kita mulai dari contoh yang terkenal ya, dunia politik. Ah, ya. Yang Reagan lawan Carter itu kan? Nah, itu dia. Ingat kan, Reagan nggak cuma jajarin data ekonomi yang lagi jelek waktu itu. Nggak cuma bilang ekonomi buruk gitu ya. Persis. Tapi dia malah lempar pertanyaan yang legendaris itu ke pemilih. Apakah kondisi Anda lebih baik sekarang dibanding 4 tahun lalu? Gitu kan ya? Tepat. Simple banget kedengerannya, tapi dampaknya itu, wah, luar biasa. Iya, dan kekuatan di balik pertanyaan Reagan itu bukan kebetulan semata loh. Oh ya, ada dasarnya. Ada banget, ada dasar ilmiahnya. Jadi ada meta-analisis. Ini kayak rangkuman riset besar gitu. Oke, Ngumpulin lebih dari 100 studi selama 40 tahun. Kesimpulannya sama. Bertanya itu secara konsisten emang lebih efektif buat ngubah perilaku. perilaku apa aja nih? Wah, macem-macem. Mulai dari pilihan kesehatan, kebiasaan belanja kita, sampai ya itu tadi, partisipasi politik. Dibanding apa? Dibanding cuma dikasih tahu atau disuruh. Nah, ini inti dari efek pertanyaan perilaku itu. Pertanyaan itu kayak micu proses internal yang beda aja di kepala kita. Nggak kayak cuma nerima informasi pasif. Menarik. Jadi bukan soal kata-katanya doang ya, tapi ada mekanisme psikologis yang klik gitu. Betul. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pikiran kita pas ditanya gitu? Kok beda sama pas cuma dikasih tahu? Nah, ini dia nih bagian serunya. Kita masuk ke psikologinya. Ada fenomena namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif. Sering dengar istilah ini? Ya, sederhananya gini. Itu tuh rasa nggak nyaman, kayak gelisah gitu di pikiran pas ada bentrokan Bentrokan antara apa? antara apa yang kita yakini atau kita inginkan atau cita-cita kita lah dengan perilaku kita yang sebenarnya saat ini. Kita tuh secara alami nggak suka kalau nggak sinkron gini. Oke, jadi nggak nyaman kalau ada gap ya. Terus pertanyaan itu gimana manfaatin rasa nggak nyaman ini? Nah, persis. Pertanyaan itu kayak nyorot gap atau kesenjangan itu. Ambil contoh di buku deh. Boleh. Misalnya kamu pengen banget jadi ahli tai chi. Cita-cita gitu. Terus ada temen nanya, simpel aja. Kamu latihan tai chi tiap hari? Jelek ya kalau jawabannya nggak. Haha, ya kan? Kalau jawaban jujurnya enggak, nah itu langsung muncul tuh disonansi. Ada konflik antara aku ingin jadi ahli tai chi, sama aku nggak latihan tiap hari. Terus gimana ngatasin rasa nggak nyaman itu? Secara alami, kita terdorong buat ngilangin rasa nggak nyaman itu. Pertama, mungkin secara refleks kita cenderung pengen jawab iya, atau minimal akan mulai. Oh, biar kedengeran konsisten gitu ya. Bisa jadi, tapi yang lebih penting lagi, kita jadi lebih termotivasi buat beneran ngelakuin perilaku itu. Biar tindakan kita selaras lagi sama aspirasi kita, sama jawaban kita tadi. Ah, jadi pertanyaannya itu micu komitmen dari dalam diri ya, bukan karena dipaksa dari luar. Tepat, bukan sekedar ngingetin, tapi jadi pendorong internal. Karena kita punya dorongan alami buat konsisten. Halus banget caranya, tapi kuat. Wah, iya ya. Jadi bukan nyuruh latihan tai chi sana, tapi apakah kamu latihan? Gitu. Efeknya beda ya. Tapi ini selalu efektif nggak sih? Ada situasi di mana memberitahu atau nyuruh itu lebih pas. Pertanyaan bagus. Tentu ada konteksnya ya. Nggak selalu bertanya itu jawaban terbaik untuk semua situasi. Misalnya, Ya misalnya dalam kondisi darurat, atau pas ngasih instruksi teknis yang harus jelas nggak boleh ambigu. Kayak instruksi keselamatan di pesawat kan. oh iya benar, nggak mungkin ditanya, apakah Anda mau pakai sabuk pengaman? Haha iya. Atau menurut Anda pintu darurat di mana ya? Kan nggak mungkin. Di situasi gitu, perintah langsung jelas lebih efisien. Bahkan perlu. Tapi, nah ini tapinya.
Kalau tujuannya itu mengubah perilaku yang akarnya ada di keyakinan, kebiasaan, atau aspirasi kita, kayak gaya hidup sehat, pengembangan diri, atau bahkan keputusan beli sesuatu yang kita pikirin matang-matang, bertanya itu seringkali lebih unggul. Kenapa tuh? Karena pertanyaan itu ngelibatin kita secara aktif. Kita jadi mikir, kita jadi ngerasa punya andil dalam keputusan itu. Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, itu yang kepancing. Pertanyaan itu menghargai otonomi kita sebagai individu. Paham. Jadi ini soal milih alat yang pas buat tujuan yang pas ya? Kalau mau ubah perilaku yang sifatnya personal, yang butuh komitmen jangka panjang, bertanya ini kayaknya punya keunggulan karena dia nyalain mesin motivasi internal kita sendiri. Betul sekali. Intisari dari hukum keenam ini ya di situ. Kekuatan transformatif dari pertanyaan yang pas. Pertanyaan yang bagus itu nggak cuma nyari info, Tapi juga micu refleksi diri, nunjukin gap tadi, dan aktifin dorongan alami kita buat konsisten antara omongan atau pikiran kita soal apa yang mau kita capai sama apa yang beneran kita lakuin. oke. Terus apa artinya ini buat kita yang dengerin? Ini kayaknya bisa jadi teknik praktis banget ya? Banget. Coba deh pikirin, area di hidup Anda. Mungkin ada tujuan pribadi, resolusi tahun baru yang udah lupa, atau bahkan cara komunikasi sama orang lain, entah di rumah atau di kantor. Gimana kalau mulai coba ubah beberapa pernyataan atau permintaan jadi pertanyaan? Misalnya, daripada bilang ke diri sendiri, saya harus lebih sering olahraga, gimana kalau tanya, apakah saya akan berkomitmen olahraga 3 kali minggu ini? Nah, itu contoh bagus. Mengubah fokus dari keharusan jadi komitmen personal ya. Iya, jadi mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar. Boleh. Ini pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan. Pertanyaan spesifik apa yang bisa Anda ajukan ke diri sendiri hari ini juga? Bukan besok, bukan minggu depan. Yang mungkin bisa jadi percikan kecil aja buat ngambil langkah nyata menuju tujuan yang benar-benar penting buat Anda. Pertanyaan yang bagus untuk mengakhiri pembahasan ini. Renungkan kekuatan sebuah pertanyaan yang tepat sasaran.